Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, sekarang kita membahas tentang pemetaan dari gagasan. Yang B, yaitu memahami informasi dalam teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Sebuah teks disusun berdasarkan gagasan atau ide. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah memahami gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam teks. Sebuah paragraf akan menjadi padu atau baik bila kalimat-kalimatnya disusun berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, maksudnya gini, dari setiap satu paragraf itu ada namanya gagasan pokok sama gagasan pendukung. Gagasan pokok itu biasanya di awal, gagasan pendukung itu setelah gagasan pokok, biasanya di kalimat kedua sampai dengan seterusnya dalam satu paragraf, itu namanya gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, kemudian, jadi ada paragraf yang padu, ada yang tidak padu. Jadi ada yang paragrafnya semua nyambung, ada yang paragrafnya nggak nyambung. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Macam-macam dari kalimat. Di sini ada kalimat padu sama sumbang. Kalau padu berarti sesuai semuanya itu nyambung kalimatnya. Misalnya, Dita kelas 4. Dita senang belajar bahasa Indonesia. Dita juga senang belajar matematika. Dita sangat suka berbagai macam pelajaran. Ini kan masih nyambung kalimatnya. Kalau kalimatnya sumbang atau kalimat yang tidak sesuai dengan ide pokok atau nggak nyambung, itu adalah Dita kelas 4. Dita belajar bahasa Indonesia dengan Bu Guru. Dita merasa sangat senang. Pulang sekolah, Dita langsung bersih-bersih. Nah, di sini nggak nyambung di kalimat yang terakhir, karena tadi kita lagi ngomongin Dita yang ada di sekolah dengan pelajarannya, tiba-tiba kita ngomongin Dita yang mau bersih-bersih di rumah. Nah, itu namanya paragraf yang sumbang, artinya nggak nyambung antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya, atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, di sini adalah contohnya. Tarian burung enggang adalah tarian tradisional dari Kalimantan Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung enggang. Tarian enggang dianggap sebagai penghormatan kepada leluhur. Kalimantan Timur sangat terkenal dengan kerajinan batu alam. Nah, di sini dari dari kalimat 1 sampai 3 kita lagi ngomongin tarian enggang. Tapi di kalimat yang keempat tiba-tiba kita lagi ngomongin kerajinan batu. Nah, di sini yang keempat itu nggak nyambung dengan yang kalimat pertama sampai dengan kalimat ketiga. Itu namanya tidak padu. Jadi kalimat sumbangnya ada di nomor 4. Sementara untuk gagasan utama itu yang di awal. Kemudian mengidentifikasi paragraf yang baik atau padu. Sebuah teks berdiri atas beberapa paragraf. Tiap paragraf berisi gagasan utama dan gagasan pendukung yang dirinci oleh kalimat-kalimat. Jadi, saat kamu menyusun sebuah teks, kalimat-kalimat yang disusun dalam setiap paragraf harus sesuai dengan gagasan yang dibuat. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan keterangan, kita mau menyusun teks, kita akan membuatnya dalam sebuah paragraf. Jadi paragrafnya itu banyak. Kayak misalnya di teks yang sebelumnya, nah, di sini ini kan dia paragrafnya banyak ya. Dari tari kipas, kemudian kipas tari, kemudian makna gerakan tari, kemudian secara keseluruhan, itu namanya adalah satu paragraf. Jadi satu paragraf ini secara keseluruhan sampai akhir sini. Itu namanya satu paragraf. Nah, jadi dalam teks ini ada beberapa macam paragraf untuk mendukung apa yang mau diceritain. Nah, di dalam satu paragraf itu ada yang namanya ada yang namanya kalimat utama atau ide pokok, ada juga yang pendukung. Nah, tapi kesemuanya itu harus ada yang namanya padu, artinya nyambung. Kalau misalnya enggak, nanti kita tidak mendapatkan informasi secara keseluruhan. Jadi, gerakan tari merak sangat indah. Penari meliuk ke kanan dan ke kiri sambil mengepakkan sayap. Kepala penari mengangguk-angguk seperti merak. Penari juga berlari ke depan ke belakang mengikuti gaya burung merak. Nah, di sini gagasan pokoknya itu nomor 1, karena kita ngomongin gerakan tari merak. Yang indah-indahnya kenapa? Dijelaskanlah di 2 sampai dengan 4. Sekolahku sangat bersih. Setiap hari kelas selalu disapu. Kaca-kaca jendela juga dibersihkan. Halaman sekolahku dipenuhi bunga-bunga. Nah, di sini yang padunya adalah 1 sampai 3. Yang tidak padu adalah yang 4. Kenapa? Karena 1 sampai 3 kita lagi ngomongin kebersihan. Kemudian 4 tiba-tiba ngomongin halaman sekolah yang penuh bunga-bunga. Kecuali halaman sekolahku pun juga bersih. Itu baru nyambung. Tapi di sini dia ngomongin tentang dipenuhi bunga-bunga. Jadi tidak nyambung alias sumbang.
Dan yang D, menata informasi berdasarkan keterhubungan gagasan ke dalam tulisan. Gagasan pokok kita mau buat mengunjungi kebun binatang. Pendukungnya melihat aneka satwa. Nah, barulah teksnya disusunkan gagasan pokoknya mengunjungi kebun binatang. Berarti di sini kita jelaskan hari Minggu kami pergi ke kebun binatang Ragunan. Intinya ini, ngelihat apa aja atau ngapain aja. Nah, dijelaskanlah di sini. 2 sampai dengan terakhir itu menjelaskan namanya adalah gagasan pendukung. Nah, ini adalah bentuk dari teksnya. Hari Minggu kami pergi ke kebun binatang. Di sana kami melihat aneka satwa yang dilindungi. Jadi sama aja sih tulisannya sama seperti yang ini, tapi hanya bentuknya aja yang berbeda. Nah, oke, sampai di sini dulu penjelasan Miss. Nanti jika ada pertanyaan boleh menghubungi lewat sosial media. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.